mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum acara ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Monggo Bapak Ibu berdoa membaca surat Al-Fatihah. Nah, biar tidak tegang, kita berdiri dulu yuk. Ikutin ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Aku bisa belajar dan bertemu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Judulnya kan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sekarang monggo dijawab Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kurang setuju tadi. Jawabannya cuma setuju, tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, nanti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kita lihat ya di diseminasi hari ini. Nah, saya ada 2 orang, 1 orang itu genggam kertas, seolah-olah itu yang berharga, paling berharga. Yang satunya membujuk untuk membuka tangannya. Kondisinya apa? Ayo kamu suka, kamu sakit ya? Apa itu? Jawab saya apa? Pokoknya nanti ya. Nanti ya karena sesuatu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang membuka? Padahal sudah dibujuk segitunya ya. Gak ada yang terbuka.
Oh ada, nggak apa-apa, ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kira-kira kontrolnya untuk membuka dan tidak membuka itu ada pada diri Bapak Ibu atau karena temannya? Dirinya sendiri. Nah, ini dia perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Seolah-olah itu guru itu yang mengontrol murid. Kita kadang hitung ya, seolah-olah semua tingkah laku murid itu bisa kita kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita seperti itu ya, muncul anak-anak, ayo nak ini gitu. Padahal kontrolnya sebetulnya pada siapa? Pada anaknya atau pada gurunya? Anaknya. Nah ini stimulasi kontrol dan teori kontrol. Kalau stimulus kontrolnya kita mencoba mengubah orang lain agar berparadigma sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini berbeda. Jadi kalau stimulus kontrol kita coba mengubah orang tersebut sesuai keinginan kita. Nah kalau ini teori kontrolnya kita yang berusaha memahami orang tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus kontrol. Kalau stimulus kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Sebetulnya anak melakukan sesuatu itu ada tujuannya apa? Betul gitu. Pasti ada tujuannya ya. Entah itu yang baik atau yang buruk, mereka pasti ada tujuannya kan. Stimulus responnya yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kayak tadi ya, mau buka atau tetap di genggaman itu terserah kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak tadi, walaupun sudah dibujuk, tetap aja kita kadang berhasil, kadang juga enggak. Karena teori kontrol itu bukan pada kita, tapi pada orang masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kalau sudah kita bujuk gagal, biasanya kita memaksa. Padahal teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Jadi siapa yang dikontrol, siapa yang mengontrol, seperti itu. Kalau teori kontrolnya kita 50-50, sama-sama menang, sama-sama nggak ada yang kalah menang. Nanti kita lanjutkan ya. Nah sekarang ada disiplin positif. Apa sih kalau Bapak Ibu dengar kata disiplin itu kira-kira apa? Tertib, peraturan, tegas. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Berasal dari kata ini berkonotasi bahwa disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hadiri. Nah, namun dalam budaya kita kadang disiplin itu berubah jadi sesuatu yang agar kita dapat kepatuhan dari orang tersebut. Padahal kata disiplin sendiri artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hadiri atau pencapaian suatu tujuan. Kadang kita nyebutnya anak disiplin, harus disiplin, itu konotasinya kan anak-anak itu harus sesuai aturan gitu kan, gitu. Disiplin. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya merdeka itu menurut Bapak Ibu apa? Bebas, tidak dalam tekanan.
Nah, sekarang gini, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi kan anak-anak atau kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya kan? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini contohnya datang tempat waktu saja, ya kan? Kan itu sudah ada peraturannya. Kadang kita biar gak dihukum, biar gak dapat SP atau yang lainnya, maka kita ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang yang datangnya pagi, ingin dicap sebagai paling disiplin atau paling datang pagi. Ini sifatnya eksternal. Jadi ada karena sesuatu dari luar, keinginan dari luar. Nah, kalau yang dari internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatunya itu berdasarkan kita sendiri, internal kita sendiri. Nah, coba ini sekarang Bapak Ibu. Sebagai guru, kita semua guru ya. Saat Anda hadir datang tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Dan ketiga itu kira-kira yang mana? Apakah patuh pada peraturan, ataukah ingin penghargaan atau imbalan, ataukah dari dalam diri kita sendiri? Pada peraturan. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan Anda dan mendapatkan surat peringatan? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau prestasi? Nah, atau Anda ingin menjadi orang? Nah, kalau tadi Bapak Ibu jawab apa? Kira-kira kenapa kok datanya tepat waktu tidak terlambat? Kira-kira dari ketiga itu yang mana? Memakai peraturan, berarti yang pertama nih. Jadi itu sifatnya masih eksternal, belum dari dalam diri sendiri. Ada nggak yang kira-kira ingin menghargai diri sendiri, menghargai waktu, sehingga kita datanya tepat waktu dan tidak terlambat? Ini bukan yang terjadi sama anak-anak kita ya. Anak-anak datang tidak terlambat mungkin karena seperti Bapak Ibu takut kalau hukum, Bapak Ibu takut kalau masuk kasus seperti ini. Berarti itu belum dari diri dalam sendiri. Kalau sudah dari dalam diri sendiri, berarti ini motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda itu masih dari eksternal. Tapi kalau sudah dari saya kombinasi kedua-duanya, berarti kayaknya yang tadinya. Tergantung harinya dulu ya. Kalau hari Senin pada Sabtu gitu lah. Sabtu longgar. Atau bahkan ketiga-tiganya. Dia ingin dapat penghargaan, dia nggak dapat SP, juga menghargai diri sendiri. Ini balik lagi ke kita, nggak ada salah benar karena kita lihat diri kita sendiri. Mana motivasi yang mendorong kita melakukan ini. Nah ini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah kalau kita tadi masih eksternal dan internal, berarti disiplin positifnya masih separuh-separuh ya. Karena belum dari diri kita sendiri. Nah untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu kita bisa mulai dari peraturan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah ada ya peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya siapa yang buat? Kesepakatan. Oh sudah kesepakatan. Berarti sudah ke kesepakatan kelas ya. Nah kemudian ada keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu apa? Lebih kepada anak-anak itu ingin kelas yang seperti apa sih? Yang positif ya. Kemudian kata-katanya itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalkan tidak bermain di dalam kelas. Itu kan kata-kata negatif. Nah itu kita ganti dengan kata-kata yang positif. Bermain di luar kelas. Tidak datang terlambat. Berarti datang tepat waktu.
itu lebih abstrak, jadi lebih menyeluruh. Jadi datang tepat waktu, kemudian menggunakan seragam lengkap, itu kan disiplin. Langsung saja kita terus disiplin. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita ambil dari anak-anak. Anak-anak itu inginnya kelas yang seperti apa? Padahal kalau kesepakatan kelas kan kita antara kita dan anak-anak juga ya. Kalau keyakinan kelas lebih ke dari anak-anak dulu, baru kita wujudkan, kita abstrakkan secara menyeluruh. Keyakinan kelas atau sekolah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dari peraturan, dari kesepakatan, setelah kesepakatan baru keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan positif yang universal, jadi langsung disiplin gitu. Disiplin itu kan banyak. Datang ke papa itu disiplin, memakai seragam lengkap juga disiplin. Kemudian mudah dipahami, diingat dan dilakukan setiap hari. Nanti kalau ada permasalahan kita tinggal mengingetin anak-anak keyakinan apa yang pernah kita buat bersama. Nah, ini yang kelas saya, keyakinan kelas 5C kemarin. Ada disiplin, saling menghormati dan menyayangi, bertanggung jawab, jujur, sopan dan santun. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak usah terlalu banyak, biar anak-anak ingat dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau tadi datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa? Kalau itu menghargai waktu, apa lagi? Disiplin. Nah, itu harus dari dirinya anak sendiri. Jadi kita memunculkan keyakinan dari anak sendiri. Ini nilai kebajikan sesuai dengan belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kira-kira sudah sesuai bukan sama visi sekolah kita? Sudah sesuai ya. Kita kan jadinya sekolah akhlak, berarti sudah masuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Kemudian gotong royong, kolaborasi juga. Nah, ini sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kira-kira Bapak Ibu apa? Bedanya hukuman, konsekuensi, atau hukuman dan konsekuensi dulu? Hukuman itu berarti sesuatu yang dilakukan anak tidak sesuai dengan peraturan, jadi mendapat hukuman. Dapat sanksi. Dapat sanksi karena tidak sesuai dengan aturan. Kalau konsekuensi, resiko dari melakukan kesalahan. resiko dari melakukan kesalahan. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ini ada kan di sekitar kita mungkin anak-anak yang seperti ini? Nah, kira-kira apa sih alasannya Doni meminta makanan ke teman-temannya? Karena nggak dibawain bekal. Terus ada makannya juga dia itu aja kalau makannya, jadi ingin yang hal yang lain. Bekal yang lain. Kemudian sabun. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan?
kalau ada anak seperti ini di kelas dengan Mencari tahu dulu. cari tahu Ya, dulu. yang itu alasannya apa? Kita ya, berarti setiap perbuatan itu ada tujuannya ya, ada maksudnya. Nah ini kebutuhan dasarnya anak. Kebutuhan dasar anak dan manusia sih ya. Kita juga termasuk ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, kekuasaan. Kira-kira kalau Bapak Ibu apa? Dari kelima dasar ini. Tahan hidup. Bertahan hidup. Kekuasaan. Kasih sayang. Kasih sayang, aduh kurang disayang gitu. Jangan sayang ya. Kesenangan dan Kesenangan. Kebebasan. bertahan hidup. Kira-kira dari lima ini adakah yang belum terpenuhi dari Bapak Ibu? Kebebasan. Gak hanya di sekolah ya, di rumah ada. Kekuasaan, jadi bos, jadi kepala sekolah. Kekuasa, ya. Jadi ini seperti tadi si Doni, kita harus tahu dulu kira-kira mana kebutuhan dasarnya Doni yang belum terpenuhi. Mungkin kebebasannya, mungkin kesenangan, atau rasa kasih sayang, ya kurang rasa kasih sayang, atau kekuasaan. Nah sekarang yang kedua ya, kasusnya Pak Seno. IPA yang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu kira-kira setuju dan nanti dapat sana pada IPA? Tidak. Kenapa? Mempermalukan. Menghukum yang tidak sesuai. Kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi hukuman? Mengapa? Karena sifatnya tidak positif. Nah, setelah ini kita lihat ya bedanya restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu itu ada dua ya, karena kamu juga ada dua. Dari pagi aku telah berhubungan, maka aku terus Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kira-kira yang mana? Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas ya boleh. Yang hukuman yang mana? Yang mana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali
kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh ibu dan bapak guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Dr. William James. Apakah ibu dan bapak guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita mengharapkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa mempunyai solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ilmu itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang ibu dan bapak guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya.
Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Kasus B, murid datang terlambat, lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya, di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahan itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau menghadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Tidak khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana mulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, Tadi, jangan lihat sedikit dulu gitu. Menurut Bapak Ibu apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Hukuman adalah yang didapatkan anak-anak karena sudah melakukan suatu pelanggaran. karena suatu pelanggaran. Kemudian kalau konsekuensi itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau melakukan kesalahan, yang memutuskan dia harus bagaimana. Kalau hukuman itu bersifatnya tidak terencana. Kadang anak datang telat, terlambat, kita harus beri hukuman dia. Ayo baca surat ini tanpa dia tahu konsekuensinya, itu hukuman. Jadi tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian apa lagi? Anak misalnya tidak pakai seragam lengkap. Kemudian kita minta kasus atau apa gitu. Tanpa dia tahu konsekuensinya, sanksinya, itu berarti hukuman. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin kadang kita, kata-kata kita tanpa sadar menyakiti anak tersebut. Kalau konsekuensi, anak itu sudah tahu kalau dia berbuat salah ini, maka hukumannya seperti ini. Itu bedanya konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Karena itu tadi, anak-anak misalnya datang terlambat, sudah tahu konsekuensinya ini, gitu. Tapi sudah, dia malah
Kalau menurut saya malah anak itu datang terlambat karena sudah tahu konsekuensinya. Oh, paling cuma digigikan, gitu kan? Itu konsekuensi. Nanti kita belajar eksekusi, gitu. Lanjut. Nah, ini coba kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Kemudian diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa, hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kita lihat ya. Mana? Nah, ternyata saya lari itu termasuk konsekuensi karena pelajarannya positif. Nah, ini didukung oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kita terkadang memberikan anak karena anak berbuat baik, kita beri penghargaan kan, entah itu bintang merah, bintang kuning. Ternyata penghargaan itu juga sebuah hukuman. Kenapa? Nah, coba ini ya, ada kasus Bu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming muridnya dengan memberikan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu hari Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira kenapa? Waktu Pak Heru Pak anak langsung merawat lagi. Karena Pak Heru tidak membawa stiker. Apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Mendapatkan stiker. Nah, ini dampak penghargaan yang tadi karena stiker tadi. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek itu seperti tadi, kalau nggak ada stiker, anak-anak nggak lagi. Sama juga ada, kamu udah berbuat baik diberi penghargaan stiker atau apa? Saat anak-anak stikernya nggak ada, udah nggak berbuat baik lagi. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira kenapa itu kok penghargaan bisa merusak hubungan? Karena mungkin betul bisa mendapatkan stiker juga. Yang pertama berebut, kemudian apa lagi? Kira-kira kalau satu anak bolak-balik mendapatkan penghargaan, teman yang lainnya bagaimana?
Diri akhirnya, oh mesti itu saja, gitu kan gitu. Nah, itu. Kemudian mengurangi ketepatan karena hanya sekali nanti juga dapat stiker. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukumnya seperti tadi. Kalau nggak ada stikernya, berbagi. Anak-anak terbebani oleh itu. Motivasi dari dalam diri, intrinsik. Nah, sekarang ini posisi kontrol seorang guru. Nah, kita flashback lagi, kita termasuk yang mana? Ada 5. Posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana ya? Semuanya. Yang lihat teman. Nah, ini untuk memahami itu. Mari kita saksikan kasus kemarin yang merambat hati kedua penghuni di sekolah dan melihat bagaimana kehilangan posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut sekarang ini. Kira-kira ini apa? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, Kira-kira yang pertama, kasus pertama itu sebagai apa? Lihat dari apanya? Cara menyampaikan, kemudian awas ya, mesti kamu selalu saja. Itu penghukum. mari kita saksikan kasus kemarin yang merambat
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menipu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Sekarang pembuat merasa bersalah. Karen. Ini. Hai. Karen. Paling dulu ada Karen. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Karen. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Karena hanya tetap bersalah ya. Berjantungan. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada juga di sekolah kita itu membuat rasa bersalah. Sekarang posisi teman jadi. Saya. Naren. Kenapa, Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, saya. Iya, Bu. Habis ibu saya menolongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlalu malu tadi. Jadi, biarpun saya lincah, tetap ngejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tuanya. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tapi sebenarnya, ngomongin biru juga aja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jujur ya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang dari mana ini, Karen? Maaf Bu, saya mau sekolah. Baiklah. Ada ibu sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kalian tidak punya alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan Ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Ibu dan Aren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati kandidat kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan ini Kira-kira Bapak Ibu ingin yang mana dari kelima itu? yang paling bagus manajer. Yang paling bagus yang kita inginkan manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid, Kak, manajer itu mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari murid sendiri, kemudian pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, untuk jadi manajer kita itu kalau ini menggunakan tahapan segitiga restitusi kalau menyelesaikan masalah. Jadi nggak semata-mata seperti tadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi menggunakan tahapan
restitusi. Ini ada 3 tahapan ya, namanya segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini apa? Yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata setiap orang itu pasti punya atau pernah melakukan kesalahan gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apakah tindakannya tersebut salah atau benar. Karena seperti tadi dari setiap tindakan pasti ada tujuan atau alasan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, atau kamu ini jadi seperti apa sih, orang yang seperti apa? Pakai segitiga restitusi. Itu guys contohnya segitiga restitusi. Harapannya kita di sekolah ini menerapkan budaya positif, disiplin positif, serta jadi guru yang bertindak sebagai manajer. Sekian deh teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Matur nuwun. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keyakinan kelas itu diyakini dengan semua dengan satu kelas. Kalau keyakinan kelas diyakini oleh semua kelas. Dipercayai. Jadi namanya keyakinan. Berarti keluar dari hati Kita. nurani dari keinginan kalian kan? Nah, sekarang hari ini kita buat keyakinan kelas. Bu SD akan bagikan kertas, akan kalian tulis ya. Impian kalian itu kelas yang seperti apa, oke? Ya. Silakan.
Ada tidaknya? Nggak boleh ada tidak.